Oke, halo semuanya, balik lagi sama gua Iwan Panda MV. Iya, akhirnya mulai aktif vlog lagi. Ya, jadi kan kemarin gua udah ngevlog tentang ngetes ban Pirelli gua itu di Monasco, anjay Monasco. Padahal cuma muterin Monas doang kan, karena bahasa gaulnya anak-anak motor gitu kan Monas cornering. Ada yang bilang road race circuit Monasco, anjay. Back to topic. Jadi hari ini gue lagi gabut aja, jadi ya jalan-jalan lah. Ini seharian panas banget. Kemungkinan besar sore atau malam terpasti hujan. Yang ngerasain gak sih lo di beberapa hari ini tuh hujan? Namanya cuaca panas banget. Gue nggak paham lah, udah panas banget gitu. Ya, jadi bahasan gue kali ini nggak jauh-jauh dari motor tercinta gue, anjay. Gue mau bahas tentang NMAX. eh Sebenarnya NMAX menurut gue ya, termasuk motor yang punya tenaga lumayan besar. Ya lumayan lah, maksudnya untuk ukuran skuter 150 cc larinya masih cukup lah buat ngudak-ngudak motor sport 150 cc. Kalau nyalinya gede sih motor 2,5 lah dikejar. Eh, nah di sini gue mau memberikan informasi atau ilmu kepada kalian, gimana sih caranya buat upgrade performa NMAX tanpa bore up yang pasti. Jadi kan kalau upgrade performa motor ya mungkin udah umum, kalau bore up pasti kenceng gitu loh. Tapi kalau kalian milih bore up untuk dipakai sehari-hari atau daily use itu bukan kurang, malah gue bilang ya nggak recommended. Gue tidak merekomendasikan kalian untuk bore up motor, dan itu motornya kalian pakai untuk harian, kecuali kalau emang motornya itu kalian pakai hanya untuk event balap, gitu kan. Nah jadi gimana sih caranya upgrade performa NMAX tanpa bore up? eh yang pertama kalian harus tahu ya kalau NMAX kan, nah jadi gimana caranya kalian upgrade performa NMAX tanpa bore up itu yang pertama kalian bisa memperbesar pasokan udara untuk filternya. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Yang pertama, dan sebenarnya gue tidak terlalu merekomendasikan ini, tapi gue baca di forum ada yang melakukan hal seperti ini. Jadi kan kalau filter udaranya itu dia ada sekat-sekat gitu kan, itu agar rapat. Nah itu ada beberapa orang yang dipotong dipotong selang-seling gitu, jadinya maksudnya jadi agak lowong gitu loh. Nah tapi gue tidak merekomendasikan hal ini. Kenapa? Karena yang pertama, jadinya udara kotor itu atau debu-debu atau residu bakal lebih gampang masuk ke dalam mesin melalui filter udara. Jadi buat apa lo pakai filter tapi bolong-bolong begitu kan? Maksudnya bolongnya terlalu gede. Nah jadi caranya adalah dengan kalian ganti filter aftermarket. Itu sekarang udah cukup banyak ya filter aftermarket. Ada yang merek KNN, terus yang ya udah pasti tahu lah semuanya kan filter Verox tuh seingat gua harganya sekitar 400 sampai 500 ribu rupiah. Nah terus itu kan ganti filter udara nih. Nah terus ada satu produk itu yang emang berfungsi untuk meningkatkan kualitas udara yang masuk ke dalam mesin. Namanya itu AD Power. Itu warnanya merah gitu kayak koyo. Terus diselipin di sela-sela filter udara. Nah sebenarnya gue masih belum paham nih dari produk ini
gimana caranya bisa ningkatin performa gitu. Nah itu dia udaranya dibikin jadi berkualitas tuh gimana caranya gue nggak paham. Gue belum cari infonya juga, jadi kalian bisa cari info dan kalau berkenan bisa, yuk boleh bang. Kalau berkenan bisa ditulis di komen di bawah biar yang lainnya yang baca bisa tahu dan gue juga bisa tahu tentunya. Nah terus selain filter udara, kalian juga bisa main di sektor CVT. Ini umum banget ya, maksudnya kalau Matic ya emang ngubah buat upgrade performa paling gampang lewat CVT. Nah yang pertama itu ada kalian bisa ganti roller atau disebutnya rocker roller ya, yang bentuknya tuh kayak apa sih, kayak bulat-bulat gitu deh. Itu ada banyak, beli satu set. Kalau punya NMAX itu bawaannya 13 gram. Nah kalian bisa ganti rocker roller ini sesuai sama kriteria cara bawa kalian. Nah jadi kalau misalnya emang mau ganti part ini, kalau gue sendiri sih gue pakai yang 12 gram, pakai punyanya Seon. Nah orang-orang kebanyakan itu ganti pakai yang 11 gram, pakai punyanya Mio M3 karena katanya biar bisa ningkatin tarikan bawah. Jadi dia katanya sih nggak perlu gebejek gas dalam-dalam lah kalau dalam kota. Ini sebenarnya cukup menguntungkan ya keadaan kayak gini kalau kalian nggak perlu ngebejek gas dalam-dalam, karena untuk stop and go kalian jadi ya lebih irit sih gue bilang jadinya ya, lebih irit bensin karena kalian nggak perlu buka gas tinggi-tinggi lah kalau di dalam kota. Nah terus selain roller, oh ya roller ini kalian bisa pakai aftermarketnya Yamaha asli OEM ya dari Yamaha, atau bisa pakai produknya CLD. Kalau nggak salah CLD punya roller deh untuk yang gram-gram gitu. Nah terus kalian juga bisa ganti Persivity. Nah Persivity ini ada dua pilihan nih kalau nggak salah, 1500 RPM sama 3000, kalau nggak salah 3000 apa 2000 gitu. Nah kriterianya itu sama juga kayak roller tadi, beda-beda. Nah itu gue di sini belum paham nih bedanya 1500 RPM sama yang satunya lagi itu apa, maksudnya pengaruhnya ke motor apa kalau diganti, itu gue nggak paham sebenarnya. Nanti jadi kalian baca lagi, kalau bisa tulis infonya juga di bawah. Gue jadi banyak minta ya, gimana sih ngebawain tapi nggak tahu bahan. Nah jadi Persivity ini kalau gue sih, gue belum ganti Persivity karena waktu itu pas gue ganti roller itu Persivity-nya lagi kosong kebetulan. Jadi karena bongkar CVT-nya aja mahal, jadi entar aja lah sekalian gue ganti puli. Nah Persivity ini kalian bisa ganti jadi pakai punyanya PCX 150. Sebenarnya gue nggak terlalu paham bedanya apa punyanya PCX ini sama punyanya NMAX Ori ya yang biasa. Tapi ya emang disaranin sama orang-orang modifikator itu pakai PCX, katanya enak sih. Nah yaudah gue masukin aja ke sini. Nah kalau kalian yang tadi gue bilang ada pilihan 1500 sama 3000, itu kalian bisa pakai punyanya CLD juga karena dia punya pilihan antara 1500 sama 3000 RPM ini. Terus ini masih di CVT ya, roller sama CVT ini. Nah terus satunya lagi adalah kalian bisa ganti puli, bukan ganti sih sebenarnya. Itu tergantung kalian sih ada duitnya apa enggak. Kalau misalnya emang kalian itu ada uangnya, mendingan beli aja yang udah jadi atau beli terus nanti di custom lagi gitu. Nah kalian mendingan bikinnya ini, ngerjainnya di tukang yang emang udah biasa megang NMAX, karena udah tahu lah ya biasa pelanggan itu mintanya berapa gitu kan. Jadi puli ini yang diubah itu derajat kemiringannya ya. Jadi kan puli itu bentuknya kayak kipas tuh, kayak kipas. Nah nanti sama tukang bubut ini atau tukang yang dimodifikator ini, biasanya tukang bubut yang ngerjain puli ini. Nah derajat kemiringannya diubah dengan cara digerus pulinya.
Itu yang gue tahu sih yang bagus sekitar 13,5 derajat pengubahan. Tunggu, diubah 13,5 atau jadi 13,5 gitu, gue lupa deh, tadi gue baru baca soalnya. Kalau emang kalian itu mau ngubah-ngubah CVT ini, biasanya kalau bengkel modifikator dia jual sepaket, atau mungkin kalian bisa konsultasi. Kalau kalian di Jakarta Selatan itu bisa di Gas Motor. Nama bengkelnya itu mungkin Gas Motor, itu ada di jalan apa namanya, Mokavi 1 kalau nggak salah deh. Iya, di jalan Mokavi 1 ada namanya Gas Motor. Nah, kalian bisa konsultasi tuh di situ. Itu ramai juga kok, di situ udah terkenal di grup Facebook Yamaha NMAX Indonesia. Nah, terus kalau kalian di daerah Depok, ada di markasnya LD Garage, itu ada di Jalan RTM. Enggak, nama daerahnya RTM, tapi kalian masuknya itu lewat Jalan Juanda Depok. Itu markasnya LD, markasnya NMAX Rider Depok. Ya, gue anak NMAX Rider, jadi ya tahu ya markasnya. Itu di situ lengkap banget ya, modifan NMAX, jadi kalian bisa konsultasi juga di situ. Ya, jadi kalau dari puli, RCVT, roller, terus Verox aja, kalian ya bisa lah dapat tenaga yang cukup lah buat di harian aja gitu kan, gak usah balapan lah, bermotor tuh pelan-pelan aja mas. Nah, ngomong sama diri sendiri. Terus selain bagian CVT ini bisa kalian ubah, sama tadi juga filter ya. Kalian juga kalau emang kalian niat ya meningkatin performa dan rezekinya ada, sekalian aja ganti ECU. Nah, jadi ECU ini kalian bisa ganti pakai punyanya BRT yang Juken 3. Itu yang emang buat NMAX, dan settingannya itu bisa disetting apa enggak? Kayak bisa deh, pasti bisa sih kayaknya. Nah, itu settingannya udah pas banget sih menurut gue. Itu udah lumayan banyak sih yang jual BRT Juken 3 ini. Dan yang gue tahu sih dari orang, gue lupa namanya siapa itu di Facebook, dia motornya udah diubah dengan semua itu. Dan ini kalau nggak salah juga pernah dibahas di majalah otomotif. Nah, pernah dibahas di majalah otomotif kalau nggak salah. Kalau dengan lu ubah-ubah kayak gitu aja, itu bisa setara borap tenaganya. NMAX itu kan tenaganya sekitar 9,7 dk ya kalau nggak salah, 9,7 horsepower. 9,5 atau 9,7 deh. 9,5. Bawaannya itu 9,5. Nah, terus kalau kalian ubah-ubah semua itu bisa naik jadi 9,76. Lumayan gede sih, 0,26 horsepower hanya dengan ngubah-ubah seperti itu tanpa borap. Nah, terus lagi selain tadi udah ECU, terus roller, RCVT, puli, terus filter udara. Nah, ini sedikit lebih advance ya dibanding tadi. Kalau tadi kan plug and play semua, jadi ya kalian ibarat terima jadi lah ya, karena barangnya udah ada. Kecuali puli karena harus di custom, tapi karena udah banyak yang punya, jadi ya kalian bisa konsultasi. Nah, untuk ningkatin performa lagi, kalian bisa ganti noken as. Noken as ini kan dia ada di dekat mesin ya, jadi agak advance, kalian harus bongkar mesin juga. Nah, noken as ini sebenarnya udah ada yang jual di Facebook juga. Gue pernah lihat ya, kayak ada yang jual noken as racing buat NMAX. Gimana sih orang? Jadi udah ada yang jual noken as racing buat NMAX. Kalian bisa beli itu, atau kalau emang kalian udah punya kenalan orang bengkel atau emang biasa main balap ya, biasanya itu nge-custom sendiri. Jadi dari noken as standar itu nanti digerus lagi pakai mesin bubut. Nah, kalian cari tuh gram yang pas buat noken asnya ya. Jadi emang bener-bener try and fail ya. Ya emang namanya modif sih gitu sih ya, saya try and fail. Lo kalau misalnya modif gak bisa yang sekali dapat maunya enak, kecuali lo ganti aksesoris ya. Aksesoris mah tinggal tempel lo. Nah, dengan lo ngubah noken as ini, gue cukup menjamin ya kalau misalnya tenaganya tuh bakal naik lagi dari 9,76 mungkin bisa sampai
9,85 9,8 sampai 9,85 deh. Itu untuk ukuran Matic 150 cc, gue sih pede ngajar motor 2,5 2 silinder ya dengan modifan yang kayak gitu aja. Nah, kalau emang kalian masih belum puas juga, gila juga sih kayak gini nggak puas sebenarnya. Ini udah kenceng banget, gue jamin motor. Kalian ya sesuai deh kalau mau borap, tapi gue nyaranin nggak terlalu gede ya borapannya. Kalau kemarin gue pas lagi ke bengkel modifikasi mesin gitu, gue ditawarin sama empunya itu si engkohnya, dia tawarin paket bore up 66 mm. Bisa motor apa nih? Jadi paket bore up 66 mm ini dengan modif ini berarti displacementnya berubah jadi 250 cc. Itu udah sepaket tapi belum sama injektor, belum sama ECU. Itu cuman paketan kayak gitu aja, belum injektor dan ECU, jatuhnya kena 6 juta. Terus dengan ECU dan lain-lain ya harus diganti juga karena itunya diganti. Mau nggak mau harus ganti CVT juga karena ngebore up. Ya 9 juta 10 juta lah bisa habis itu kan. Tapi kembali lagi nggak percuma sih, maksudnya gue modif kayak gitu tapi gue pakai buat harian aja kan, buat touring juga. Nah yang gue takutkan karena gue suka touring, kalau misalnya buat kalian yang suka touring juga atau motornya dipakai setiap hari, kalau misalnya motor borap itu daya tahannya nggak akan sekuat standarnya, kecuali itu emang udah bukan paket sih, maksudnya gimana ya, jadi emang itu dari aftermarket. Setahu gue sih dari TDR dia ngeluarin paket bore up buat Yamaha NMAX dimana kita nggak perlu ngorbanin blok standar kita. Jadi dia udah ngasih keramik blok berserta seher dan packing-packingnya itu sepaket semuanya. Jadi benar-benar plug and play ke mesin kalian. Itu gue bilang sih cukup menarik ya, karena kalian nggak ngorbanin mesin kalian karena itu udah bikinan gitu loh. Tapi yang gue takutkan adalah di saat nanti itu ada kenapa-napa sama part mesin yang tadi dari TDR itu, kalian nyari spare partnya harus di TDR juga karena beda sama Yamaha punya kan, karena nggak standar. Apalagi kalau kalian suka touring kan, terus di tengah jalan ada kenapa-napa mesinnya, udah mau nggak mau motor angkut nggak bisa dijalanin, ribet kan. Jadi udah mendingan, gue bilang sih mendingan modif kayak tadi aja tanpa borap tapi tenaganya cukup lah untuk harian, untuk kejar-kejaran di jalan lucu-lucu bisa lah. Nah, jadi mungkin segitu aja vlog dari gue hari ini. Ini di daerah Kalimalang. Kalau kalian tahu nih tuh, yang belum pernah ke Bekasi, Kalimalangnya gede banget kalinya. Terus panas. Mataharinya kayak di atas ubun-ubun. Jadi batuk. Jadi segitu aja vlog dari gue hari ini. Semoga ilmu yang gue sampaikan bermanfaat buat kalian dan bisa membantu kalian untuk ya modif-modif NMAX-nya lah. Karena kalau misalnya standar-standar aja lu bosen ya. Jadi daripada ganti motor T-Max atau X-Max yang baru dikit lagi keluar kan 250 cc tuh, udahlah NMAX-nya aja dibagusin gitu kan. Gue sih kalau ada rezeki ganti sekalian ke X-Max. Ya jadi segitu aja vlog dari gue, semoga bermanfaat buat kalian. Tinggalkan jejak berupa komen dan like kalian, share juga video gue, semoga bisa bermanfaat juga kan buat orang-orang banyak. Terus subscribe channel gue untuk tahu lebih banyak dari gue, karena gue juga belajar ya. Jadi gue nggak expert banget masalah otomotif, tapi emang karena gue hobi jadi gue terus belajar, dan semua yang gue pelajarin sebisa mungkin akan gue sampaikan pada kalian juga. Jadi ya kita sama-sama belajar lah ya. Gue nge-vlog juga agar bermanfaat buat orang lain, anjay. Oke, segitu aja.
Be safe, ride smart. Thank you for watching my video, guys. Thank you.